Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Para sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah, pertama-tama sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai hamba Allah yang fakir, yang lebih banyak kekurangannya, hamba Allah yang lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, hamba Allah yang lebih banyak lalainya daripada khusyuknya, hamba Allah yang lebih banyak angkuhnya daripada patuhnya. Sudah sepantasnya lah di saat kita menyadari kelemahan diri kita, ketidakmampuan diri kita di hadapan Allah, bersyukur dalam keadaan apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Karena salah satu penyebab hati yang semakin dekat sama Allah itu dimulai dari membangun rasa kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, para hadirin, sama-sama kita tahu di malam hari ini adalah malam terakhir kita bersama-sama di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Berarti tanpa kita sadari, tanpa terasa, Ramadan sudah di ujung ambang pintu perpisahan. Kalaulah memang ada orang yang mencintai, merindukan Ramadan, maka Ramadan ini terasa singkat sekali dalam hidupnya. Kenapa baru saja kemarin datang, kini sudah berlalu kembali. Tapi bagi orang yang menganggap Ramadan ini hanya rutinitas bulan tahunan, menganggap Ramadan ini kok lama sekali berlalu, ya itulah yang membedakan hati seseorang di Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kebaikan kita, insya Allah jauh lebih baik. Boleh deh kalau kita ingin nanyak ya. Ada di antara kita yang hari ini yang usianya sudah 20-an, usianya sudah 30-an, 40, 50, atau di atas 60. Berarti ketika kita menyadari bahwasanya usia kita terus bertambah, mulai dari akhir balik sampai hari ini, sudah berapa Ramadan yang kita lewati? Sudah berapa amal ibadah kebaikan yang sudah kita lewati di Ramadan ini? Lalu apakah Ramadan yang telah kita lewati bisa berdampak baik di Ramadan kita tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Coba tanya kembali kepada hati kita. Jangan-jangan Ramadan itu datangnya tidak terasa, pulangnya pun, perginya pun Ramadan ini tidak terasa. Berlalu begitu saja. Amalan tidak nambah, tiba-tiba Ramadan selesai. Minta ampunan sama Allah, tidak serius. Ramadannya juga sudah selesai. Ada orang yang sibuk mengejar ampunan Allah, ya tanpa terasa juga Ramadan telah selesai. Tinggal kita memilih. Kalaulah Ramadan tahun ini tidak bisa memberikan kebaikan, menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik, kira-kira apakah kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang? Atau kalaupun Ramadan ini tidak bisa memberikan kebaikan yang jauh lebih baik kepada kita, kira-kira kalau Allah ingin nitipkan Ramadan lagi, kira-kira butuh Ramadan berapa Ramadan lagi kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik? Tapi itulah Allah. Begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan kebaikan di tiap langkah kita, setiap jalan kita.
disejukkan hati kita, ditenangkan hati kita, dirindukan hati kita. Itu satu pertanda iman kita digetarkan oleh Allah, membangun rasa kedekatan sama Allah. Maka di penghujung Ramadan ini, judul yang akan kita angkat adalah resiko hati yang keruh. Kenapa? Kenapa sehabis Ramadan itu masuk bulan Syawal itu disebut dengan Idul Fitri, artinya hari yang suci, fitrah asal kata dari kesucian itu. Kenapa? Karena di Ramadan ini adalah seperti laundrynya orang-orang yang merasa dirinya berdosa, dan itu akan dibersihkan di bulan Ramadan ini, akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Makanya orang yang paling buruk tabiatnya itu adalah ketika menjalani hidup tapi lupa siapa yang memberikan dia kehidupan. Mencari rezeki, malah sibuk dengan rezeki, mencari rezeki, malah dia nabrak aturan-aturan Sang Maha Pemberi rezeki itu. Selalu merasa kurang sampai lupa bahwa Allah yang Maha mencukupkan. Tawakalnya sudah hilang. Karena apa? Hati yang sudah keruh itu akan sulit merasakan sensitivitas pesan-pesan cinta yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Makanya orang yang hatinya keruh itu, yang sesuatu yang tidak bermasalah pun jadi masalah. Apalagi dalam keadaan yang bermasalah, maka bisa jadi nambah masalah. Itulah kenapa resiko hati yang keruh ini kita bahas di sini. Ada 5 asbab yang menyebabkan hati kita menjadi keruh, dan itu menjadi resiko bukan hanya untuk urusan dunia kita, tapi bisa sampai kepada urusan akhirat kita. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini 5 resiko ini bisa menjadi tarbiyah, pembelajaran buat kita, sehingga kita menutup fase bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi hamba Allah yang hatinya kembali suci dan bersih di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang dihidupkan Allah, hatinya akan semakin keruh dan keruh. Yang pertama, bagaimana cahaya hati seseorang itu bisa begitu besar di dunia ini kalau di hatinya selalu disibukkan dengan melukis urusan dunia. Jadi ciri-ciri hati yang keruh itu adalah ketika hatinya yang pertama selalu dilukis dengan urusan-urusan dunia, keindahan dunia, tujuan visi misi dunia. Bahkan tidak sedikit orang yang sibuk visi misi urusan dunia sampai nabrak urusan akhirat. Nah, orang seperti ini nih, mohon maaf, boleh jadi itu diri kita masing-masing, coba tanya. Biasanya akan ditampakkan neraka itu sudah tidak mengancam hidupnya lagi, dan surga sudah tidak menggiurkan lagi. Amalan sudah tidak membuat dia semakin termotivasi menjadi hamba yang lebih baik, dan kemaksiatan akan lebih mudah dilakukan orang ini. Karena apa? Dunianya selalu melekat di dalam hatinya, dan itu dilukis. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi urusannya dunia saja. Sampai akhirnya dia lupa siapa yang punya dunia ini. Ujung-ujungnya hatinya tidak bisa merasakan kedekatan sama Allah. Urusan ibadahnya rusak jadinya. Zikirnya rusak, doanya rusak. Karena apa? Hatinya selalu dilukis yang sifatnya selalu urusan dunia. Boleh tidak kita mikirin dunia? Boleh, karena ada yang namanya cahaya akal. Dan cahaya akal itu boleh, tapi jangan sampai letakkan dunia itu di hati, karena itu biarkan aja. Hati ini biarkan saja Allah yang selalu ada di hati kita. Makanya kenapa kita disuruh beristighfar, berzikir, disuruh berdoa, itu kan membangun konteks kedekatan kita sama Allah. Jadi itu yang pertama, resiko hati yang keruh itu dimulai dari terbiasa melukiskan urusan dunia di hati kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa berangkat menuju hati yang begitu dekat kepada Allah, sementara selalu terbelenggu dengan nafsu syahwat kita. Jadi syahwat itu, nafsu itu cenderung mengantarkan kepada hal yang buruk. Makanya seringkali kita terjebak bermaksiat itu bukan karena kita tidak mampu menghindar dari maksiat itu semata, tapi karena apa? Ada dorongan syahwat itu. Makanya orang yang hatinya akan semakin keruh karena apa? Hidupnya dikontrol oleh syahwatnya. Harusnya kita yang mengontrol syahwat kita, bukan syahwat kita yang mengontrol kita.
Kalau kita yang ngontrol syahwat kita, insya Allah itu akan lurus. Syahwat itu akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi kalau sudah syahwat yang mengontrol hidup kita, maka cenderung syahwat itu akan mengantarkan kepada hal yang tidak baik. Itu ya. Jadi tadi yang pertama selalu dilukiskan urusan dunia. Yang kedua, terbelenggu oleh syahwat. Yang ketiga, bagaimana kita dapat ingin hadir menjumpai Allah, padahal menganggap hal yang biasa sebuah kelalaian. Jadi yang ketiga poinnya adalah menganggap hal biasa setiap kelalaian. Sholat zuhur jam 2, padahal sejatinya sholat zuhur harusnya azan sudah ada. Ya dianggap biasa. Memang biasa saya sholat jam segitu misalnya. Jadi nganggap kelalaian itu hal yang biasa. Enggak zikir ya biasa kan, dianggap kelalaian itu hal yang biasa. Bahkan berdoanya udah nggak terasa lagi, modal hafalan. Jadi ciri-ciri orang modal hafalan itu kalau doa itu ya doanya itu aja. Bahkan ada orang yang berdoa itu meminta kayak nggak butuh dikabulin, itu kan gawat itu orang kayak gitu. Padahal sejatinya siapa sih yang di sini nggak butuh sama Allah? Walaupun sejatinya boleh jadi kita tuh nggak dibutuhkan sama Allah. Karena tanpa kita pun Allah jauh lebih kuasa daripada kita. Dan tanpa kita pun boleh jadi orang di luar sana masih banyak yang jauh lebih baik dan lebih hebat, lebih suci dari kita. Jadi itu ya kawan-kawan. Yang ketiga adalah tadi sibuk dengan kelalaian tapi nggak terasa dengan kelalaian itu. Yang keempat, resiko hati yang keruh itu adalah bagaimana dia bisa paham, mengerti rahasia-rahasia kenikmatan yang Allah hadirkan kepada hatinya, sementara masih sedikit sekali taubatnya sama Allah. Jadi taubat itu walaupun taubat itu ijabah, taubat itu urusan Allah diterima atau tidaknya, tapi paling tidak dengan ikhtiar kita bertaubat itu kepada Allah itu salah satu penghancur kerasnya hati kita sama Allah. Jadi di situ kekeliruan kita sama Allah hancur di situ. Karena apa? Dengan taubat itu, dengan minta ampun itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu di posisi sebelah kiri Allah bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwasanya aku anni fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah. Jadi sejatinya Allah itu dekat dengan kita. Nah kalau jujur ya kawan-kawan semua, kalau kita boleh nanya nih di Ramadan terakhir ini deh, kita banyak sibuk dekat dengan Allah atau justru malah kita yang sering jauh dengan sengaja meninggalkan Allah. Kalau Allah sejatinya membuktikan bahwasanya dia itu dekat, sangat dekat sekali kepada hambanya. Tapi jangan-jangan kita yang terbiasa menghindarkan diri untuk jauh dari Allah sehingga rasa kedekatan itu hilang sama Allah. Itu ya yang keempat. Terus ketika rasa dekat itu muncul, apa kata Allah? Allah mengatakan falyastajibuli. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Iza da'ani, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah. Jadi salah satu konteks dekatan sama Allah adalah berdoa itu termasuk meminta taubat kepada Allah. Nah, yang kelima, resiko hati yang keruh itu adalah ketika rasa sudah menganggap diri ini lebih baik daripada orang lain, maka akan muncul merasa diri ini sudah lebih pantas dibilang baik. Ujung-ujungnya nggak sadar muncul merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah kebayang deh gini, bagus nggak kira-kira kalau seandainya muncul rasa diri ini lebih baik daripada orang lain? Peluang kita bertobat sama Allah tuh karena ngerasa banyak dosa atau ngerasa banyak pahala. Nah kan berarti konsekuensinya kalau seandainya kita mau kembali sama Allah, banyak-banyaklah diri kita ini merasa banyak
dosa kepada Allah. Karena merasa banyak dosa itulah peluangnya kembali sama Allah tuh jauh lebih besar daripada orang yang merasa dirinya banyak pahala. Ya begitulah cintanya Allah. Makanya kalaulah kita ingin bertanya ya jauh ke dalam hati kita, kira-kira di Ramadan yang terakhir ini, di malam Ramadan terakhir ini ya, kita ngerasa kehilangan atau tidak? Atau ngerasa bahagia? Atau ngerasa sedih? Nah itu kembali lagi kepada hati kita. Kita yang pilih, kita yang merasakan. Dan zona-zona ini, zona hati ini tidak ada satupun orang tahu kecuali diri Anda dan Allah. Maka di Ramadan terakhir ini saya ingatkan diri saya juga, ingatkan diri kita pribadi, yuk irji, kembali yuk pada Allah. Irji ila Rabbi, kembalilah pada Tuhanmu. Karena kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Kalau nggak hari ini mau kapan lagi? Kalau nggak Ramadan tahun ini mau Ramadan yang keberapa lagi? Nggak ada jaminan kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Makanya irji ila Rabbik, kembalilah kita kepada Tuhan kita ya, pada Allah, dengan taubat, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga bisa mengantarkan rasa cinta kita kepada Allah semakin dalam, sehingga kita tinggalkan Ramadan ini dalam keadaan kita hadir mencintai Allah. Radiyatan mardiyah, saling ridho. Kalau Allah aja tuh selalu ridho pada hamba, kenapa sih kita nggak ridho sama Allah? Pada khuli fi ibadi, yuk kembali lagi yuk jadi hamba Allah. Jangan-jangan hari ini kita bukan lagi hamba Allah, tapi menjadi hamba-hamba yang lain. Hamba jabatan, hamba penghargaan, hamba kesombongan, hamba keangkuhan, hamba syahwat, hamba harta duniawi, hamba pisi-pisi duniawi, atau hamba-hamba yang lain yang sejatinya tanpa terasa itu kita semakin jauh dari Allah. Buang semua berhala-berhala itu. Makanya Allah bilang ketika kita disampaikan sama Allah pada khuli fi ibadi, ketika kita menjadi hamba Allah lagi, apa janji Allah? Wadkhuli jannati. Yuk masuk mana? Masuk dalam surganya Allah. Maka di Ramadan kali ini mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik dari hamba-hamba yang dululah kita sebelumnya ya. Minimal Ramadan tahun ini bisa memberikan kita jalan bermuhasabah sama Allah, sehingga hari yang fitri itu benar-benar fitri, dan kita bisa mendalami hati kita, bukan hanya lagi sibuk dengan urusan dunia kita, tapi sudah jauh lebih kepada akhirat kita, sehingga hati ini semakin terasa, getarannya semakin dekat sama Allah. Saya Sani Abisalsa, seluruh teman-teman dari Spirit Ati juga, dan juga saya mewakili dari seluruh pengurus Masjid Tajul Madras yang sudah sudi kiranya Allah izinkan bisa kita streaming seperti ini, mengucapkan mungkin ya dari awal sampai hari ini ada hal-hal yang mungkin atau konten atau hal yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada manusia nggak punya salah dan tidak ada manusia nggak punya dosa. Maka bisalah kita mulai dengan apa? Dengan membangun rasa kedekatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan setiap apapun yang kesalahan yang Allah hadirkan, yang kita hadirkan kepada Allah, membuat Allah mau ridho mengampuni kita. Terima kasih. Di penutup kajian hari ini ada satu pesan penting di akhir pertemuan kita hari ini. Apa itu? Teruslah menjadi hamba Allah yang terbaik. Walaupun terkadang orang sering menyindir atau menyinggung kita itu bukan orang baik. Nggak penting kawan-kawan sekalian. Yang dipentingkan adalah teruslah berbuat baik, bukan berpura-pura baik, dan jangan sampai kita berbuat baik hanya sebatas ingin terlihat menjadi orang baik. Tapi teruslah berbuat baik karena kita hanya berharap Allah terus menganggap kita menjadi hamba Allah yang bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.